yaitu tentang najis yang dimaafkan. Jadi kalau pada dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas najis yang disepakati oleh mazhab. Kemudian pertemuan yang lewat najis yang diperbedakan oleh para mazhab. Kemudian pada kesempatan ini kita coba untuk membahas tentang najis yang dimaafkan. Mengapa dikatakan dimaafkan? Andai pun misalnya najis tersebut mengenai badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, tak pun kita cuci pun tak apa-apa, itu maksudnya dimaafkan tadi. Mari kita simak bersama-sama. Jadi ibu-ibu saudari-saudari yang saya muliakan, di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang namanya najis itu tidak bisa dimaafkan kecuali sebagai berikut katanya. Yang pertama, najis yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang tak dapat dilihat oleh mata normal, seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit tak nampak bonak kepala, apalagi udah tua misalnya. Jangankan untuk menengok najis tadi dari mana, mencucukkan jarum ke lubangnya pun mau sampai 75 bulan tak boleh buat. Kemudian percikan air kencing yang sedikit. Ini pun termasuk, ya walaupun dia itu berasal dari najis, tapi kok coba percikannya saja, maka itu dimaafkan. Misalnya mengenai pakaian kita waktu bersuci misalnya, percikannya pula udah tak apalah diganti pada pakaian tersebut, tidak pakai sholat pun tak apa-apa. Tapi kecuali pula waktu sembahyang itu nggak menguap-nguap ya, salah ya. Kok itu begitu pula udah ganti lah, kok begitu pula ya kan. Berarti banyak itu mengenai. Kok percikannya saja tidak apa-apa. Dimaafkan juga banyak atau sedikit darah jerawat atau yang bintik-bintik di kulit. Kemudian darah kepinding atau darah bisul yang sedikit, atau darah kudis atau yang sejenisnya. Begitu juga darah kutu manusia, nyamuk, lalat, kepinding, dan binatang yang semacamnya yang jenis serangga. Maka darah yang nyamuk, contohnya darah nyamuk itu dihukumkan kepada darah yang sedikit. Maka andai pun misalnya mengenai telukung kita, maka tak apalah pun kita ganti telukung tadi, tak apa-apa, dimaafkan dia. Najis memang, tapi dimaafkan. Itu ya kan. Kemudian tempat bekam. Ada antara ibu-ibu yang pernah berbekam. Tempat bekam tadi itu, kemudian hisapan darahnya itu, air kencing kelelawar termasuk najis tapi dimaafkan. Kemudian bagi orang yang kencing terus menerus, karena itu kan udah longgar flagnya gitu kan, jadi golak sedikit trip, baca Arab sedikit trip, ini kencing terus menerus. Jadi macam mana kalau sembayangkan aja lah dulu, nanti habis satu sholat barulah ganti aturnya. Jadi kok terus macam mana terus menerus pula ya kan. Mungkin terlalu digas dulu ya kan, akhirnya kendor sekerupnya. Kemudian air luka atau air kudis, tapi ukurannya sedikit. Mengapa dimaafkan? Karena sulit untuk menghindarkan diri darinya. Ya kan? Kecuali jenis serangga, misalnya seperti kutu anjing, itu tak bisa dimaafkan walaupun kutu dia, tapi kutu yang berasal dari anjing, maka tak bisa dimaafkan. Kalau kucing ya iya bisa. Kecuali dari yang dua jenis tadi itu, kutu anjing sama kutu babi, itu tak bisa pula, ya kan? Kemudian dimaafkan juga najis yang biasanya sukar untuk dihindari, seperti tanah jalan raya
yang memang diyakini kenajisannya sewaktu musim dingin atau musim hujan. Jadi tanah itu, tanah jalan itu, apalagi kalau beraspal ya kan, apalagi kalau tanah tadi itu diangkut motor ya kan, kasih itu dia bongkar. Malam pula ondaknya, sewaktu malam mana tahu kita kasih siapa kasih kan, si Oyen, si Oten ya kan, tanah kasih itu dia tadi malam, buang apa dari situ, tak tahu kita campur. Nah, jadi begitu diratakan, udah barang tentu yakin ada najis di sana. Jadi kok dari yang seperti tadi itu dimaafkan juga. Andai pun misalnya kita tidak pergi ke masjid, hujan lobat, bahaya jalan itu. Jadi kalau takono tadi misalnya ujung-ujung baju kita ini atau baju kain kita takono tadi ke tanah yang becek tadi itu, walaupun kita yakin itu mengandung najis, maka ini dimaafkan, tak pala ganti baju kita. Atau misalnya ibu lewat ke jalan tekap, hujan pula hari, apa di situ pula udah pula ya. Nah, tetapi kalau hanya mengenai jalan tadi itu, walaupun kena pakaian kita ke jalannya tadi itu basah, maka itu tetap dimaafkan walaupun najis juga. Nah, karena sulit untuk dihindari. Nah, dimaafkan najis yang mengenai bawah pakaian. Tidak termasuk apa namanya? Kecuali kalau tajatuh pula dia ya kan, tajatuh di jalan itu habis kono kaponya itu tak dimaafkan lagi pula kok begitu. Tetapi kalau ujung-ujung pakaian tadi yang sebelah bawah, maka itu masih dimaafkan. Kemudian juga dimaafkan juga bangkai ulat buah-buahan. Ya. Kita membeli kuini. Ditengok dari luar elok, mulus. Dikupas elok. Elok juga. Begitu dipotong, mak ditengok adalah buahnya sedikit ya kan. Andai pun misalnya ada kawan di dalam menggelok-gelok dia, kalau anda ibu makan tak apa-apa lah. Sekolahnya itu tentang konulat. Hah? Sekolah lagi kan konulat. Iya, maksudnya kan tadi begini, dia tuh kan dari luar elok. Eloknya dari luar, tapi begitu dipotong, ditengok ada. Jadi andai pun antah sengaja tetap makan, maka tak apa-apa, dimaafkan dia tuh. Saya pernah menengok acara di Trans 7 ya kan, ada suatu suku tapi Islam mereka. Jadi adatnya di sana kalau sagu itu ditebang itu nanti dibiarkan aja, kok ikan dijual. Orang tidak biarkan orang itu berbulan-bulan. Rupanya udah sampai 3 bulan 4 bulan baru dipanen. Bodoh lah pula. Bodoh. Disop orang itu. Ada lagi saya tengok reporter itu diambeknya hidup-hidup, dipuntungkannya kepalanya mak disol. Hotel aja, mak lompat lah, aku tak putung lagi gitu doang kan. Kalau yang macam itu tadi dia pula, maka itu tidak apa namanya termasuk dimaafkan, boleh kita makan. Kalau dia begini ya, macam tadi itu kisahnya, maksudnya dan buah-buahan tadi di luar mulus. Berarti dia hanya dalam itu saja, yang dimakannya cuma buah-buahan itu saja, maka tak apa-apa dimakan. Iya. Kalau dia yang dalam sagu itu dia, maka boleh. Dari segi hukum itu boleh, tak apa-apa. Tapi Islam dibikin dia sampai 3 bulan. KCM kita mencari biar datang ulat. Iya, memang sengaja dibiarkan begitu. Tapi kan ularnya ulatnya itu kan di dalam sagu itu aja, tak kemana-mana. Dan tak boleh itu kalau ulatnya itu tadi lepas kemana-mana balik ke situ. Ini tak boleh. Iya, kalau apa namanya berlubang dia sampai keluar, anak itu janganlah lagi, mungkin tadilah keluar dia masuk dia balik, tak bisa.
hijau itu kan kayu dan cabai. Iya. Jadi selagi dia masih dalam buah itu saja perputaran dia, maka tak apa-apa kalau tak makan. Tak masuk macam sagu tadi itu ya kan. Dia kan dalam sagu itu aja bukan kemana-mana. Coba deh ibu nanti. Jadi Coba kalau coba. disayuran Ustaz, Hmm. disayuran. Umpamanya ini donas